Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang iman kepada malaikat. Kita tahu di antara 6 rukun iman itu salah satunya adalah iman kepada malaikat. Maka mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama kita lihat apa itu malaikat. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang tak kasat mata, artinya yang tidak dapat kita lihat dengan indera penglihatan kita sendiri, yang kedudukannya itu sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang membawa misi. Karena kita tahu masing-masing malaikat itu memiliki tugas yang masing-masing yang diberikan oleh Allah. Nanti akan kita lihat pada bab ini, yaitu tentang tugas malaikat tersebut. Jadi malaikat itu adalah makhluk utusan Allah. Baik, sekarang kita lihat apa ciri-ciri malaikat, apa yang membedakannya dengan manusia. Yang pertama, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Jadi tidak ada malaikat itu yang laki-laki dan tidak ada pula yang perempuan. Kemudian yang kedua, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Jadi setiap tugas yang diberikan oleh Allah hanya itu aja. Misalnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, maka tugas Jibril hanya menyampaikan wahyu. Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Kemudian yang ketiga memiliki sayap. Kita tahu ada malaikat jika dia menempatkan sayapnya itu, besar sayapnya itu sama dengan sebesar langit dan sebesar bumi. Kemudian selanjutnya malaikat itu adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah makhluk yang tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah. Sekarang kita masuk ke dalam nama-nama malaikat yang sudah kita, mungkin anak Ustaz sudah tahu nama malaikat dan apa tugas dari masing-masing malaikat tersebut. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu memiliki tugas menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Contohnya kepada Nabi Muhammad, menyampaikan Al-Quran yaitu melalui malaikat Jibril. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Mikail ini tugasnya membagikan rezeki kepada semua makhluk Allah. Dan ketiga adalah malaikat Israel. Israel adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Ketika Allah telah tetapkan kematian atas seseorang, maka Allah akan mengutus kepadanya Israel untuk mencabut nyawa. Karena setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada malaikat yang keempat, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini memiliki tugas yaitu meniup sangkakala, yaitu tanda berakhirnya kehidupan di muka bumi, tanda akan hadirnya hari kiamat. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir. Inilah anak-anak Ustaz sekalian, ketika seseorang sudah meninggal dunia, sudah berada di alam kubur, maka Allah tugaskan 2 malaikat. Jadi
dua malaikat ini memiliki tugas yang sama. Apa itu? Adalah menanyai manusia yang ada di alam kubur. Atas apa? Atas amal-amal, atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Kemudian adalah malaikat raqib. Malaikat raqib ini adalah bertugas sebagai mencatat amal baik yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, manusia melakukan sholat, puasa, zakat, maka itu akan dicatat oleh malaikat raqib. Yang mana catatan itu nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat kelak, ketika di yaumul hisab, maka akan ditampakkan kepada mereka buku atau catatan amal mereka. Sebaliknya ada malaikat atid. Malaikat atid ini bertugas yaitunya mencatat amal buruk. Amal buruk yang telah dilakukan oleh manusia. Jadi jika seorang itu mencuri, tidak berpuasa, tidak sholat, maka akan dicatat di dalam buku oleh malaikat atid. Selanjutnya yaitu malaikat malik. Malaikat malik adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Malaikat ini juga dinamakan dengan Zabaniyah, yaitu malaikat yang sangat keras, malaikat yang sangat bengis kepada manusia-manusia yang ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Namun sebaliknya ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini anak-anak sekalian bertugas untuk menjaga pintu surga. Adalah suatu tempat yang kita idam-idamkan. Ketika seseorang memasuki surga, maka malaikat Ridwan akan menyambut seseorang itu dengan kalimat salam. Bukti keselamatan telah menyertai orang-orang tersebut. Baik, sekarang kita akan lihat apa perbedaan antara malaikat dan manusia. Yang pertama, dari segi penciptaannya, asal penciptaannya, manusia itu diciptakan dari tanah. Sedangkan malaikat diciptakan dari nur, yaitunya cahaya. Yang kedua, manusia itu memiliki nafsu. Sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ketika malaikat diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, maka malaikat akan fokus pada pekerjaan itu saja. Selanjutnya, manusia itu memiliki jenis kelamin. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Sedangkan malaikat tidak berjenis kelamin. Baik, yang keempat, anak-anak sekalian, manusia. Manusia itu bisa kita lihat. Kita bisa melihat seseorang, melihat teman kita, melihat guru kita dengan indera kita. Sedangkan malaikat itu tidak dapat dilihat oleh indera kita. Dan yang kelima, manusia itu tidak terjaga dari dosa. Manusia itu rentan untuk berbuat dosa. Sedangkan malaikat yang mengatakan maksum atau terjaga yang dari namanya dosa dan kesalahan. Baik, anak-anak sekalian, yang terakhir yaitunya apa hikmah, apa manfaat dari kita beriman kepada malaikat. Yang pertama, selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berhati-hati kita dalam bertindak, berhati-hati dalam melakukan sesuatu, karena tadi bahwasanya manusia dalam setiap tindak tanduk perbuatannya itu akan dicatat oleh malaikat Allah.
ketika kita ingin berbuat kebaikan, maka itu dicatat oleh malaikat. Tetapi ketika kita juga melakukan amal buruk, malaikat pun akan selalu mengawasi kita. Yang ketiga adalah gemar melaksanakan ibadah. Orang-orang yang beriman kepada malaikat maka akan selalu meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, orang-orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah senantiasa memiliki sikap sabar dan tawakal. Sabar terhadap semua ketentuan yang diberikan oleh Allah, tawakal terhadap apa-apa saja yang telah ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Nah, sebelum Ustaz tutup, untuk tugas kita hari ini, yaitunya silakan kita buat 3 kelompok. Ini akan Ustaz bagikan LKPD-nya, yaitunya kita akan mencari gambar yang sesuai dengan sikap yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Lalu nanti kita tempelkan kepada lembar kerja yang telah disediakan. Jadi dari penjelasan tadi, silakan anak-anak Ustaz lihat, analisa, kemudian kelompokkan. Manakah sikap-sikap yang mencerminkan kepada iman kepada malaikat tersebut. Baik, demikianlah pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita setelah belajar iman kepada malaikat menjadikan kita, anak-anak Ustaz sekalian, orang-orang yang senantiasa untuk berhati-hati dalam melaksanakan tindakan, selalu gemar beribadah, dan selalu sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.